Hai, halo Tribuners, kembali dalam program Tribun News on Cam, dan kali ini saya Ruth Aurora memiliki kesempatan emas nih untuk ngobrol-ngobrol bareng sutradara film terviral masa kini. Dan udah ketahuan juga di judul, kita langsung aja sapa Wahyu Agung Prasetyo. Mana tepuk tangannya? Halo, Lalu apakah seluruh dialog yang ada di film tersebut memang benar-benar ngadopsi skrip yang udah ada sebelumnya, Mas? Atau emang udah ada perombakan dari Mas Wahyu sendiri? Untuk skrip final draft sesuai ya, filmnya sesuai sama naskahnya. Cuman tidak plek ketiplek karena buatku ya gitu. Ketika bikin film ya dialog nggak harus plek ketiplek sama apa yang ada di naskah, karena perlu ditranslate untuk jadi dialog-dialog yang lebih real, lebih nyaman dan lebih kesannya natural untuk dibawakan masing-masing karakter gitu sih. Dan ini juga film Tilik ini memang agak sedikit berbeda ya, karena ada plot twist yang memang membuat penonton bisa langsung, wah ternyata ini toh ceritanya. Nah, melihat plot twist tersebut nih Mas, apa sih pesan moral yang sebenarnya pengen banget disampaikan sama film Tilik ini? Nah, kalau kita ngomongin pesan moral, sebenarnya monggo terserah teman-teman yang nonton. Maksudnya kita membebaskan segala bentuk interpretasi karena sudut pandang kalian semua kan berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa menyatukan sudut pandang, menyatukan interpretasi. Ya itu hak mereka masing-masing lah. Cuman memang pesannya lebih ke apa yang mau kita angkat kan sebenarnya untuk lebih membudayakan budaya verifikasi, validasi ketika dapat informasi gitu. Nah, terkait untuk pesan moralnya akan seperti apa ya monggo diterima masing-masing dan direspon masing-masing gitu aja. Lalu Mas, dari seluruh proses pembuatan film ini, ada nggak sih kesulitan dan juga kendala yang paling ganggu nih selama proses pembuatan film? Waktu itu sih kesulitannya aku merasa ada dua hal. Yang pertama adalah cuaca, karena kita kan syuting dalam keadaan terbuka gitu, available light gitu kan. Dan kita sepanjang perjalanan kan jalan terus gitu. Nah, waktu itu sempat dapat cuaca hujan, dan itu otomatis membuat kami berhenti syuting. Itu satu gitu. Terus yang kedua sebenarnya kendala yang aku rasakan adalah di film ini aku mulai mencoba untuk memakai kamera profesional dengan orang-orang yang profesional gitu. Nah, ada penyesuaian terhadap workflow syuting sebelum syuting film ini gitu. Kalau biasanya aku syuting pakai kamera kecil yang perpindahan kameranya itu cukup cepat, ya 5-10 menit selesai. Ini membutuhkan waktu setengah jam untuk kita pindah angle gitu-gitu. Nah, itu yang jadi waktu itu sempat merasa, oh ternyata gini toh ketika bikin film dengan alat profesional, dengan kru profesional, dengan workflow yang benar gitu ya, semacam upgrade akhirnya dari situ. Lalu Mas, dari seluruh film yang sudah digarap oleh Mas Wahyu ya, ada nggak sih perbedaan antara menggarap film Tilik dengan film-film yang lainnya? Oh pasti ya, karena setiap bikin film itu pasti punya ceritanya masing-masing dan nggak pernah bisa disamakan sebenarnya. Jadi itulah kalau di film Tili ini banyak banget aspeknya, karena memang kami mempercayai bahwa saat itu ketika membuat film ini adalah ujian kenaikan kelas kami untuk upgrade ke step berikutnya, dan ya terbukti kerasa semuanya lah. Ngomongin tentang step berikutnya ya Mas ya. Di film ini kan ada beberapa tokoh nih Mas yang nggak disebut tapi ditampilin kayak Bu Lurah, terus juga ada suami dari Bu Tejo. Nah itu kan nggak ditampilin Mas. Ada nggak sih keinginan Mas Wahyu untuk menampilkan sosok-sosok tersebut di kelanjutan film Tilik yang mungkin akan digarap sama Mas Wahyu juga? Aku nggak tahu ya, ini akan ada kelanjutannya atau enggak, karena sejauh ini aku tidak bisa menyebutkan itu, tapi memang tidak menutup kemungkinan juga, karena kami juga masih sangat santai sebenarnya, pelan-pelan, dan berharap memang ada kabar baik ke depannya.
Perihal nanti ada pemain-pemain yang belum kelihatan atau apa, ya aku belum bisa menjawab apa-apa karena ke depan belum tahu akan gimana ya. Semoga ada kabar baik lah ke depan, gitu aja. Lalu aku juga penasaran Mas, ini pertanyaan yang agak melenceng ya. Penasarannya adalah di mana Mas Wahyu bisa mendapatkan banyak, maksudnya ibu-ibu yang menjadi cameo di belakang itu? Ya karena memang sebenarnya penulisku itu Mas Bagus Sumartono itu sudah akrab dengan warga desa di sana. Kebetulan dia sudah menjalin hubungan cukup lama dan akhirnya memboyong aku sama Ellen sebagai produser untuk ke sana juga. Akhirnya kita kan melalui tahap observasi dan melalui tahap pendekatan sama warga juga. Dan kebetulan waktu itu kami dapat fun fact kalau di sana itu punya tradisi apa ya, semacam pentas ketoprak gitu loh. Dan itu ajang tahunan. Nah, itu kenapa akhirnya kami siasati jadi strategi yang, wah ini menarik nih, kenapa enggak warga desanya diajakin main sekalian gitu. Toh mereka punya apa ya, paling enggak pemahaman dasar soal kayak gitulah gitu. Akhirnya walaupun mereka belum pernah main film sama sekali. Dan ternyata mereka excited dan akhirnya ya sudah, pada saat itu mereka sangat sangat bahagia gitu karena kenapa aku bisa bilang gitu? Karena terbukti dari waktu itu kita syutingnya pas bulan puasa dan mereka Yap. tidak mengeluh sama sekali dan semacam excited banget gitulah. Ya, oke, terima kasih banyak Terima kasih Mas banyak Wahyu juga. Agung Prasetyo untuk waktunya dari seluruh kesibukannya menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Tribuners di sini. Thank you Sama-sama. Mas Wahyu.